Sang Maha Cinta, Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penyayang, yang cintanya tanpa batas, yang menumpahkan kasih sayangnya pada semua makhluk tanpa batas, yang senantiasa membersamai kita dalam setiap hela nafas kita. Sang hidup yang membuat tubuh kita selalu berdaya, sang hidup yang membuat tubuh kita berfungsi, karena kehadirannya membuat kehidupan kita menjadi bergairah. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukur Alhamdulillah, kita sekarang sudah bisa memasuki tangga kelima dari titian kesadaran yang akan saya sampaikan kepada para sahabat semua, agar kita mendapatkan berkah di tangga yang kelima ini. Mari kita awali obrolan kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di tangga yang kelima ini, saya akan berbicara tentang dosa dan kebajikan. Karena selama ini barangkali kita tidak pernah mempertanyakan apa itu dosa, apa itu kebajikan. Dan kenapa manusia bisa melakukan dosa, dan kenapa manusia bisa melakukan kebajikan. Kita akan bahas secara mendalam, sehingga setelah kita mengerti apa itu dosa dan kebajikan, maka kita akan memperoleh kesadaran baru. Para sahabat, sebetulnya dosa itu menyimpangnya pikiran, perkataan, dan perbuatan dari fitrah sejatinya jiwa. Seperti alam semesta, sebetulnya alam semesta ini aslinya itu bersih. Dan kemudian muncullah kotoran di mana-mana. Maka kalau ingin bersih kembali, biasanya kan disapu oleh kita. Dan ketika kita menyapu, kan sebetulnya kita mengumpulkan kotoran. Dan ketika kotorannya disingkirkan, bersih itu datang secara otomatis. Jadi bersih itu sebetulnya bukan ciptaan kita. Tapi bersih itu memang sudah bentukan semesta. Karena aslinya semesta itu bersih. Jadi singkirkan saja kotorannya seperti kita menyapu. Kalau kotoran disingkirkan, maka sisanya adalah bersih. Bukan sekedar bersih, bahagia juga seperti itu. Kenapa banyak orang yang tidak bahagia? Padahal sebetulnya aslinya jiwa itu bahagia. Singkirkan aja semua penghalang ketidakbahagiaan, maka bahagia itu tidak usah dicari. Bahagia itu akan datang dengan sendirinya secara otomatis. Jadi seperti itu. Yang namanya dosa itu adalah penyimpangan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang menyimpang dari fitrah otentiknya dari jiwa. Ketika kita menyimpang, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan, penyimpangan itu membuat jiwa menjadi gelisah. Jiwa menjadi tersiksa. Jadi ketika kita mengalami ketersiksaan di dalam, kegelisahan di dalam, itu sebetulnya indikasi bahwa sebetulnya ada penyimpangan terhadap fitrah otentik dari jiwa kita sendiri. Jadi sebetulnya dosa dan kebajikan itu alarmnya ada dalam diri kita. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, baik di pikiran, perkataan maupun perbuatan, yang membuat kita gelisah, yang membuat jiwa itu tersiksa, itu sebetulnya alarm dari dalam diri kita bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu sebetulnya menyimpang dari fitrah aslinya. Itu yang disebut dengan dosa. Nah sebaliknya ketika kita memikirkan sesuatu, mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu
yang selaras dengan fitrah otentiknya dari jiwa, maka akan timbul kebahagiaan di dalam. Akan timbul kepuasan di dalam. Dan itulah yang disebut dengan kebajikan. Oleh karena itu, kita sering mendengar istilah-istilah orang awam. Jadi kalau kita melakukan dosa, maka kita harus bertaubat. Jadi ketika kita menyimpang, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, yang membuat jiwa kita gelisah, maka kita harus taubat. Taubat itu kan artinya adalah kembali. Jadi taubat yang sesungguhnya adalah mengembalikan jiwa kita, mengembalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita ke fitrah otentiknya jiwa. Nah, apa cirinya sudah kembali? Cirinya sudah kembali itu jiwa kita akan mengalami kebahagiaan, kedamaian, ketentraman. Itu, ya. Nah, sekarang mari kita urai lebih dalam. Sebetulnya dosa itu akibat apa? Kenapa orang bisa menyimpang pikiran, perkataan, dan perbuatannya? Ternyata ya, dosa itu adalah produk dari ketidaksadaran. Apa sih ketidaksadaran itu? Ketidaksadaran itu persis seperti orang yang tertidur sambil berjalan. Ada orang yang tertidur sambil berjalan. Jadi dia jalan padahal dia tuh tidur sebetulnya. Jadi dia melakukan aktivitas, dia seperti bangun, tapi sebetulnya dia tidur. Nah, bisa dibayangkan ya, orang yang tertidur sambil berjalan. Kira-kira itulah gambaran dari ketidaksadaran. Jadi supaya mudah para sahabat memahaminya, saya buat ilustrasi yang gampang, yang mudah, supaya tidak terjebak pada kerumitan. Karena ciri orang yang mengerti itu sebetulnya bisa menyederhanakan yang rumit menjadi sederhana. Dan sebaliknya, ciri orang yang tidak mengerti malah justru yang sederhana pun menjadi sangat rumit. Jadi sebetulnya dosa itu adalah produk dari ketidaksadaran. Di mana ada ketidaksadaran, di situ pasti akan terjadi yang namanya dosa. Berarti kebajikan produk dari apa? Nah, kebajikan itu pasti produk dari kesadaran. Jadi sederhana ya, begitu kita mengalami ketidaksadaran, maka kita akan memproduksi yang namanya dosa. Begitu kita mengalami ketidaksadaran, produknya adalah dosa. Tapi begitu seseorang mengalami kesadaran, maka dia akan memproduksi yang namanya kebajikan. Kira-kira seperti itu. Jadi apapun yang dilakukan dengan ketidaksadaran, akibatnya pasti dosa. Dan apapun yang dilakukan dalam kesadaran, pasti akibatnya adalah kebajikan. Jadi kalau kita ingin terhindar dari dosa, sebetulnya sederhana. Berarti kita harus segera berpindah dari ketidaksadaran menuju kepada kesadaran. Sesederhana itu para sahabat. Makanya di tangga yang kelima ini kita sudah naik nih pemahamannya ya. Semoga kita memiliki bekal sehingga kesadaran kita terus-menerus meningkat. Sehingga titian kesadaran ini nanti sampai yang ke-30 itu bisa menuntaskan segala ketidaksadaran kita menuju kepada kesadaran. Nah, apa sih yang bisa kita lihat di luar diri kita tentang orang-orang yang sadar? Kalau orang itu sadar, mustahil membunuh. Kalau orang itu sadar, mustahil melakukan tindakan kekerasan. Kalau orang itu sadar, mustahil mencemooh orang lain. Kalau orang itu sadar, mustahil merendahkan orang lain. Kalau orang itu sadar, mustahil menghina orang lain. Kalau orang itu sadar, mustahil menghakimi orang lain. Kalau orang itu sadar, mustahil marah pada orang lain. Kalau orang itu sadar, mustahil menghakimi orang lain. Jadi sebetulnya semua tindakan-tindakan yang saya sebutkan tadi itu adalah produk ketidaksadaran. Dan ketidaksadaran itu selalu berakibat dosa. Oleh karena itu maka ketidaksadaran ini saya umpamakan seperti orang yang tertidur tapi jalan-jalan. Nah ini sangat berbahaya kan? Itu. Nah lebih bahaya lagi ketika ya ketidaksadaran ini dibiarkan.
Jadi kalau orang itu sadar, kan tidak mungkin, mohon maaf, memperkosa. Kalau orang itu sadar, tidak mungkin kan mencuri. Jadi sebetulnya korupsi, mengambil hak orang lain yang bukan haknya, ya, menyembunyikan hak orang lain, menganggap orang lain tidak tahu, itu sebetulnya produk dari ketidaksadaran. Jadi kalau sadar, sebetulnya tidak ada perkosaan. Kalau sadar, tidak ada korupsi. Kalau sadar, tidak ada penyiksaan. Kalau sadar, tidak ada itu fitnah. Kalau sadar, tidak mungkin kan merendahkan. Kalau sadar, tidak mungkin menebar kebencian. Kalau sadar, tidak mungkin kan menghujat. Jadi semua hal yang saya sebutkan tadi itu sebetulnya akibat dari ketidaksadaran. Makanya ketidaksadaran produknya pasti dosa. Nah, karena itu sudah menyimpang dari fitrah otentiknya jiwa, gitu. Oleh karena itu maka kita harus bersih-bersih. Makanya sangat pantas ya kalau Allah sendiri di Al-Qur'an memberikan sebuah penghargaan, ya. Beruntunglah mereka yang menyucikan jiwanya. Jadi menyucikan jiwa itu artinya mengembalikan pikiran, kata-kata dan perbuatan kita ke fitrah otentiknya jiwa. Sehingga jiwa mengalami kebahagiaan, kedamaian. Itu yang disebut dengan menyucikan jiwa. Jadi menyucikan jiwa itu adalah bertobat. Tobat itu artinya kembali. Jadi mengembalikan ya pikiran kita yang tidak selaras dengan jiwa, mengembalikan perkataan kita yang tidak selaras dengan jiwa, mengembalikan tindakan dan perbuatan kita yang tidak selaras dengan jiwa. Itu yang namanya tobat. Jadi tobat itu sebetulnya adalah tindakan sebetulnya. Ya, memang kita bagus membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi semoga Allah yang Maha Agung mengampunkan dosa saya. Tetapi ucapan istighfar saja tidak cukup kalau tidak diiringi dengan tindakan. Karena istighfar itu sebetulnya adalah sebuah perkataan yang akan menyadarkan kepada kita betapa pentingnya kita harus kembali kepada fitrah otentiknya jiwa. Sehingga jiwa akan mengalami kedamaian, akan mengalami kebahagiaan. Jadi ketidaksadaran itu ya, di mana memerintahnya ya. Nah, ketidaksadaran itu selalu memerintah dalam kegelapan. Nah, begitu kita diperintah oleh ketidaksadaran dalam kegelapan ya, semua jenis musuh akan masuk ke dalam diri kita. Jadi sebetulnya si ketidaksadaran ini memerintahnya itu dalam kegelapan. Nah, itulah pentingnya kita mampu menghadirkan cahaya sejati ya di dalam kegelapan batin kita. Saya berbicara cahaya sejati ya, bukan cahaya yang di luar. Karena kalau cahaya yang di luar itu kan tidak abadi. Ya, cahaya lampu tidak abadi, cahaya lilin tidak abadi, ya. Bahkan cahaya matahari ya, itu juga tidak abadi. Karena matahari suatu saat akan mati. Matahari akan berhenti bersinar. Jadi walaupun umur matahari itu panjang, tapi tetap saja tidak abadi. Karena suatu saat matahari akan mati. Nah, semua cahaya-cahaya yang di luar itu adalah cahaya-cahaya semu, ya, cahaya-cahaya yang ada dan kemudian akan tidak ada. Tapi ada cahaya di dalam diri kita, yaitu cahaya batin kita, cahaya jiwa kita. Dan cahaya itu tidak bergantung pada kehidupan dan kematian. Kita hidup, cahaya itu ada, kita mati juga cahaya itu ada. Nah, itu yang disebut dengan cahaya di atas cahaya. Makanya para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci, mereka itu berkonsentrasi untuk menemukan cahaya sejati itu di dalam, ya. Jadi kalau sudah menemukan cahaya sejati di dalam itu, ya, maka kita tidak akan mudah terjerumus dalam ketidaksadaran. Sebagai ilustrasi sederhana, ya. Jadi saya coba membuat ilustrasi yang sederhana sekali. Coba, ya. Kalau ada pencuri ini saya yakin tidak akan berani masuk rumah kita. Satu ya, jika lampu di rumah kita masih menyala. Tidak akan masuk kalau lampu masih menyala. Tapi begitu lampu di rumah kita sudah gelap, mungkin si pikiran pencuri menganggap sudah bisa masuk karena merasa dirinya akan aman. Yang kedua, ya, si pencuri ini akan masuk ke rumah kita apabila ya penjaga di rumah kita sudah tidak terjaga lagi. Dia sudah tidak terjaga lagi. Begitu penjaga masih terjaga, saya yakin
pencuri tidak akan pernah berpikir untuk memasuki rumah kita. Apalagi kalau di rumah kita tuh masih ada orang berjalan-jalan, masih ada orang berbicara, masih ada kehidupan di rumah kita. Saya yakin ya, pencuri tidak akan berani masuk. Karena apa? Karena semua orang di rumah itu masih dalam keadaan terjaga. Jadi lampu menyala itu simbol dari kesadaran. Ya, keterjagaan simbol dari kesadaran. Ya. Nah, ketika kegelapan datang, ketika keterjagaan sudah hilang, maka otomatis ya pencuri akan masuk. Makanya kita pernah dengar ada yang namanya cerita sastra ya, seperti cerita Rama dan Sinta. Jadi sebetulnya Rama itu menggambarkan diri kita. Sedangkan Sinta itu menggambarkan kesadaran yang ada dalam diri kita. Nah, jadi Sinta ini kan kesadaran. Nah, kesadaran ini ternyata dicuri. Nah, pencurinya namanya Rahwana. Jadi Rahwana itu melambangkan pikiran gelap. Rahwana itu melambangkan ego. Rahwana itu melambangkan dasa muka. Jadi dasa muka itu artinya si banyak wajah. Jadi si banyak wajah berarti dia itu bertopeng. Nah, sesuatu yang bertopeng itu sebetulnya adalah pikiran yang gelap. Pikiran yang belum tercahayakan oleh cahaya sejati dari dalam. Nah, jadi cerita Ramayana itu sebetulnya sangat bagus ya kita cermati. Jadi Sinta ini dicuri oleh Rahwana. Jadi itu ya kenapa Rama itu kehilangan Sinta? Karena saat itu Rama mengalami ya kegelapan batin. Ya sama seperti tadi. Ketika lampu di rumah kita sudah tidak menyala lagi, maka ya pencuri akan mengatakan, wah pasti orang-orang di rumah kita sudah tertidur. Maka dia berani masuk ke rumah karena merasa aman. Tapi ketika lampu menyala, penjaga masih terjaga, orang-orang di rumah masih berjalan dan berbicara, itu namanya masih terjaga. Saya yakin pencuri tidak akan masuk menyelinap ke rumah kita. Nah, mana rumah kita yang sebenarnya? Rumah kita adalah diri kita sendiri. Nah, kita ini kan sering mengalami kecurian. Nah, ketika kita marah itu namanya kecurian. Ketika kita iri itu namanya kecurian. Ketika namanya dengki itu namanya kecurian. Ketika kita menghujat itu namanya kecurian. Ketika kita merendahkan orang itu kecurian. Nah, begitu kita kecurian, nah apa yang tercuri? Yang tercuri adalah kesadaran karena dicuri oleh pikiran gelap yang ada dalam diri kita sendiri. Maka ya itu sangat berbahaya. Sehingga kita ya akan mengalami yang disebut dengan dosa tadi. Dan kita akan memasuki yang namanya ketidaksadaran. Ya. Coba ada orang tua ya rela membunuh anaknya. Ada anak rela membunuh orang tuanya. Ya, gitu. Itu kan sebetulnya bukti-bukti nyata bahwa ya kegelapan, ketidaksadaran itu sedang beroperasi. Dia sedang memerintah. Nah, ketika ketidaksadaran memerintah sangat berbahaya karena akibat yang akan keluar itu adalah perbuatan yang disebut dengan dosa tadi. Nah, semoga ilustrasi ini bisa memudahkan para sahabat untuk bisa, oh, saya masih sering kecurian. Kesadaran saya sering tercuri. Apa artinya? Artinya kalau kesadaran kita mudah tercuri, kan artinya bahwa di dalam diri kita masih ada kegelapan. Keterjagaan kita itu masih sangat rentan terhadap pencurian. Itu ya para sahabat. Nah, oleh karena itu maka ya kita harus mengenal apa yang disebut dengan ego. Ya, kita harus mengenal apa yang disebut dengan ego. Ya, maka langkah berikutnya saya akan kenalkan ego dan kesucian. Sebetulnya apa sih kesucian itu dan apa ego itu? Karena kita sering bilang ego. Jadi sebenarnya ego itu sederhana ya. Ego itu adalah ketika kita dikendalikan oleh diri palsu kita. Dan diri palsu itu adalah kegelapan batin kita. Diri palsu itu adalah kegelapan pikiran kita. Jadi diri palsu ya, di mana kita sedang dikendalikan oleh ego dan kegelapan batin kita. Ya, kegelapan batin kita itu yang namanya ego. Jadi sebenarnya ego itu adalah diri kita yang sedang dikendalikan oleh ketidaksadaran. Itu yang namanya ego. Makanya ego itu sangat berbahaya. Karena ego itu kegelapan. Ketika ketidaksadaran ada dalam diri kita mudah tercuri. Makanya orang yang egonya besar itu mudah sekali marah,
mudah sekali tersinggung, ya, mudah sekali menjustifikasi orang, mudah terjebak benar salah, mudah terjebak baik buruk. Itu adalah produk-produk dari ego. Karena sesungguhnya fitrah otentiknya jiwa itu adalah suci. Makanya ketika seseorang mampu ya mengendalikan egonya, maka dia akan menemukan yang namanya kesucian. Begitu memasuki kesucian, berarti dia memasuki kesadaran. Begitu memasuki kesadaran, maka apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, apa yang dilakukan, produknya pasti yang bernama kebajikan. Ya, nah ketika seseorang dikendalikan oleh ketidaksadaran atau ego itu, ya kebajikan pun tidak akan menjadi kebajikan. Jadi apa yang disebut dengan kebajikan itu tidak mungkin menjadi kebajikan. Nah, saya beri ilustrasi sedikit para sahabat ya. Kenapa ya di Al-Qur'an itu di Quran surat An-Nisa ayat 142 ya digambarkan bahwa ya orang-orang yang sholat tetapi sholatnya itu malas, sholatnya itu ria, sholatnya itu tidak bisa mengingat Allah, ingat Allahnya sangat sedikit, maka dikatakan orang yang sholat semacam itu disebut sholatnya orang munafik. Nah, kemunafikan itu kan berarti ketidaksadaran. Kemunafikan itu berarti ego. Kemunafikan itu berarti kegelapan. Makanya di Quran surat An-Nisa ayat 145 dikatakan bahwa ya sesungguhnya tempatnya orang munafik itu adalah neraka yang paling dalam. Nah, jadi artinya adalah ketika kita terjebak oleh ketidaksadaran, maka kita akan memproduksi yang namanya dosa. Nah, ketika kita memproduksi dosa, maka jiwa kita akan mengalami kegelisahan yang mendalam. Akibatnya apa? Ketersiksaan jiwa itu sebetulnya itu sudah neraka di tingkat awal. Nah, itu yang sering tidak disadari. Jadi, kebajikan tidak akan menjadi kebajikan ketika kita dalam keadaan tidak sadar. Jadi orang yang tidak sadar tidak mungkin berbudi luhur, ya. Jadi sebetulnya ketika orang ya berbudi rendah, ya itu kan artinya menggambarkan bahwa dirinya dalam keadaan tidak sadar, ya. Nah, ketika seseorang tidak sadar, itu akan ada ego raksasa ya, di balik kebajikan yang dilakukan. Jadi orang yang tidak sadar melakukan kebajikan, maka ketika dia melakukan kebajikan, itu selalu akan ada ego raksasa di dalam dirinya, ya itu yang tidak bisa dihindari. Nah, ego raksasa itu kemudian akan mengendalikan. Sehingga ketika orang melakukan kebajikan, timbul yang namanya ria, ingin mendapatkan penghormatan, ya. Ketika orang lain tidak menghormati dirinya dengan kebajikannya, maka dia sendiri tidak secara kontinu melakukan kebajikan. Sehingga kebajikannya itu ada syarat, ya. Gitu. Nah, kan banyak sekali tidak disadari oleh kita sering mengklaim apa yang kita lakukan kebajikan, padahal kebajikan yang dilakukan itu sebetulnya produk dari ketidaksadaran. Jadi kebajikannya adalah kebajikan yang palsu. Oleh karena itu maka kebajikan pun tidak akan menjadi kebajikan ketika kita dalam keadaan tidak sadar. Karena akan selalu ada ego raksasa di balik kebajikan yang dilakukan. Kalau kebajikan itu dilakukan dalam keadaan tidak sadar, dan itu tidak bisa dihindari. Ya, jadi akhirnya ya kebajikan yang dilakukan dalam ketidaksadaran itu ya seperti melakukan kesucian, tetapi sebetulnya di belakangnya ada kepura-puraan. Nah, itu yang disebut dengan kesia-siaan. Gitu, ya. Yang sederhana saja, yang sederhana ya. Kalau ada 3 anak, ya, 3 anak. Kemudian anak yang sebut aja anak ini A, B, C, ada 3 anak. Nah, si A ini saudara kita. Si B itu keponakan kita. Kemudian si C itu orang lain. Nah, kita melakukan kebajikan. Misalnya, kita ngasih uang jajan lah sama anak. Nah, si A karena saudara kita diberi uang jajan. Si B karena keponakan kita diberi uang jajan. Tapi si C karena orang lain tidak diberi. Kan sebetulnya kita melakukan kebajikan di situ. Tapi ada syarat. Kebajikan yang kita lakukan, dia harus saudara kita. Padahal si C itu ya melihat saat kita melakukan kebajikan, sebut saja kita memberi uang jajan, kan si C itu melihat. Kan sebetulnya kita membahagiakan si A dan si B, kemudian kita sangat mengecewakan si C. Jadi kalau orang yang sadar ketika dia mau melakukan kebajikan, dia juga membebaskan diri dari syarat. Kan pasti ya jiwa kita akan mengatakan,
Masa si A dan si B diberi, tapi C tidak? Maka dia juga akan memberi si C dengan pemberian yang sama. Kan di situ akan terjadi kepuasan pada jiwa. Ini hal sederhana, tetapi kadang-kadang kita lupakan. Para sahabat ya, ketika kita tidak sadar, ya, apa yang disebut dengan kesucian itu menjadi kesucian yang penuh dengan kepura-puraan. Makanya jadinya kan sia-sia. Makanya ketidaksadaran menghasilkan dosa, ya. Jadi tidak ada kesederhanaan, tidak ada kerendahan hati ketika ketidaksadaran sedang mengendalikan diri kita. Karena apa? Kesederhanaan, kerendahan hati itu sebetulnya produk dari kesadaran. Makanya ketika seseorang dalam keadaan tidak sadar, sebut saja dia melakukan sesuatu yang sebut dengan kebajikan, maka yang muncul itu kan bukan kesederhanaan. Yang muncul bukan kerendahan hati, malah justru yang muncul adalah kesombongan. Ya. Nah, ketika ketidaksadaran ini ya dalam tanda kutip melakukan yang disebut dengan kebajikan, tidak akan membawa pengalaman ketuhanan yang hebat. Tidak akan membawa pada kepuasan batin yang hebat, ya. Malah justru hanya memberikan nutrisi pada ego. Nah, jadi yang paling berbahaya itu ya kita mengklaim sudah melakukan kebajikan, padahal kebajikan yang kita lakukan itu hanya kesucian yang penuh dengan kepura-puraan. Dan itu sebetulnya hanya memberikan nutrisi kepada ego kita sendiri. Itu sangat berbahayanya ketika kita melakukan apapun dalam keadaan ketidaksadaran. Sehingga kita akan terjebak apa yang disebut dengan kebajikan palsu. Nah, jadi kebajikan palsu itu begini ya. Seseorang seperti menjalani kehidupan sebagai orang suci. Seseorang mengalami kehidupan seperti orang yang terhormat. Tetapi sebetulnya di dalamnya itu busuk, ya. Di dalamnya busuk. Karena apa? Saat melakukan tindakan yang sepertinya itu adalah kesucian, tindakan yang sepertinya itu terhormat di mata publik, tetapi sebetulnya ada niatan-niatan lain di dalam. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dibilang dia siapa gitu, ya. Ingin dibilang dia punya apa gitu. Nah, itu kan sangat berbahaya karena kebusukan yang di dalam itu ya tidak bisa dihindari. Nah, itu jadinya kebajikannya itu menjadi kebajikan palsu. Nah, kenapa demikian? Itu akibat dari ketidaksadaran. Akibatnya apa? Begitu kita berada dalam ketidaksadaran, maka kita akan menjalani kehidupan yang tidak berarti. Ya. Nah, oleh karena itu maka kebajikan pun tidak menjadi kebajikan. Tapi yang jelas, kalau dosa pasti akan menjadi dosa. Kebajikan tidak menjadi kebajikan, tapi dosa tetap aja akan menjadi dosa. Ya. Nah, jadi apa yang disebut dengan moralitas, kelihatan seperti moralitas pun sebetulnya ujung-ujungnya karena ada kebusukan di dalam. Jadi sebetulnya itu adalah tindakan yang tidak bermoral sebetulnya. Cuman karena dibungkus saja, dibungkus dengan kain-kain kehormatan, jadi seakan-akan itu adalah tindakan yang moralitas. Kenapa? Lagi-lagi ketika ada ketidaksadaran di dalam. Ya, kan banyak ya kejadian di mana orang memberikan sesuatu pada orang lain, tetapi dia ya membicarakan yang diberikannya. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an itu kan ada kata-kata yang sangat bagus sekali ya, itu. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, itu jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang yang diberi. Misalnya ya, kita memberi uang, tetapi pemberian itu diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan. Kenapa? Muncul kata-kata yang menyakitkan. Itu pasti dari ketidaksadaran. Kenapa? Tidak ada kerelaan ketika membantu orang lain. Itu sebetulnya bukan dari kesadaran. Itu berasal dari ketidaksadaran. Nah, kalau para sahabat lebih dalam lagi, ya, titian kesadarannya ke dalam, maka kita akan menemukan yang luar biasa ini. Jadi, kebajikan tanpa kesadaran itu adalah kepura-puraan. Itu adalah kemunafikan. Oleh karena itu maka ya kita hanya akan membangun diri kita menjadi diri yang palsu. Nah, hal itu tidak akan pernah membebaskan. Sebaliknya malah justru memenjarakan diri kita, memenjarakan diri sejati kita. Itulah para sahabat ya. Ya, pentingnya kita mengetahui apa itu ketidaksadaran, apa itu kesadaran, apa itu dosa, apa itu kebajikan. Semoga setelah saya jelaskan ini semua kita menjadi lebih waspada. Ya, jangan sampai apa disebut dengan kebajikan oleh kita sebetulnya hanya suci yang berpura-pura, kehormatan yang berpura-pura karena kita sedang bertopeng. Terima kasih. Sang Maha Kehadiran, Sang Maha Keberadaan yang meliputi semesta raya, meliputi semua makhluk,
yang senantiasa menumpahkan cintanya tanpa batas, tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk, selalu waspada, memberikan kecukupan, kebutuhan pada semua makhluknya. Oleh karena itu mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para sahabat, tidak terasa kita sekarang akan memasuki tangga yang ke-6 dari titian kesadaran. Semoga tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5 sudah dilalui. Sehingga kesadaran kita walaupun baru tumbuh, tetapi sudah ada dalam diri kita. Karena pentingnya kesadaran itu sangat luar biasa membawa kita pada keberkahan. Oleh karena itu sebelum memasuki tangga yang ke-6, marilah kita mohon ridho, mohon berkah, mohon kekuatan, mohon kesabaran. Semoga kita diberi kemampuan untuk menaiki tangga berikut ini. Oleh karena itu, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di tangga yang ke-6 ini saya akan membacakan sebuah ayat yang sangat saya kagumi dan itu luar biasa. Yaitu Quran surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat yang kedua. Saya akan bacakan artinya, ya. Pada hari kamu melihat kegoncangan, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi ya, azab Allah itu sangat kerasnya. Ini Quran surat Al-Hajj. Kenapa saya sangat kagum dengan ayat ini? Karena ayat ini sebetulnya bagi saya itu merupakan pengingat betapa pentingnya kesadaran. Betapa bahayanya ketidaksadaran. Makanya ketidaksadaran di ayat ini digambarkan dengan ya sukaro. Sukaro itu artinya adalah mabuk. Ya. Makanya mungkin saja ya dalam bahasa Indonesia ada kata sukar ya. Sukar itu kan lambang dari mudah ya. Sukar itu jangan-jangan dari bahasa Arab ya, dari sukaro. Sukaro itu artinya adalah mabuk. Wataron nasa sukaro ya. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Jadi ayat ini menceritakan kepada kita ya, ada suatu hari di mana hari itu kita akan melihat kegoncangan. Apa sih kegoncangan itu? Sebenarnya kegoncangan itu adalah transformasi dari kesadaran menuju ketidaksadaran. Sehingga ada kegoncangan. Makanya begitu manusia itu ya memasuki ketidaksadaran, dia menjadi lalai. Makanya digambarkan secara simbolik di ayat ini, wanita yang menyusui pun ya itu menjadi lupa kepada anak yang disusuinya. Ya, wanita yang sedang mengandung pun ya menjadi gugur ya kandungannya. Jadi sebenarnya kandungan itu adalah cikal bakal kehidupan kan. Jadi sebetulnya cikal bakal kehidupan itu menjadi sirna itu karena ada kegoncangan. Jadi kegoncangan itu yang saya pahami di ayat ini adalah ketika kita bertransformasi dari kesadaran menuju ketidaksadaran. Dan barangkali kita sering sekali ya mengalami kegoncangan yang semacam ini. Transformasi dari keadaan sadar kepada keadaan yang tidak sadar. Nah, kenapa masih pindah dari keadaan sadar pada keadaan tidak sadar? Karena keadaan sadarnya itu masih rentan. Itu persis seperti orang yang baru bangun tidur ya. Kalau istilah bahasa Sundanya itu masih lulungu barangkali ya. Jadi belum panceg ya, belum memiliki keteguhan. Kalau dalam bahasa Quran itu belum isbat ya, belum memiliki keteguhan kesadaran. Nah, ini yang harus dipupuk ya. Barangkali tangga kesadarannya masih di bawah. Nah, semoga sudah memasuki tangga yang ke-6, kesadaran kita sudah mulai menguat ya. Sehingga bibit-bibit kesadaran itu semakin menguat dalam diri kita. Nah, digambarkan di ayat ini ya, wataron nasa sukaro ya. Kamu akan melihat manusia dalam keadaan mabuk. Ya, manusia dalam keadaan. Jadi mabuk itu artinya adalah tidak sadar sebetulnya ya. Dan kita sering mengaitkan mabuk itu dikaitkan dengan khamar, dikaitkan dengan alkohol. Betul ya, khamar dan alkohol bisa juga menjadi penyebab seseorang kehilangan kesadaran. Makanya kan
Orang kalau habis minum minuman keras itu sempoyongan, kehilangan kestabilan. Itu karena apa? Karena sebetulnya dia kehilangan kesadaran, masuk dalam ketidaksadaran. Nah, di tangga yang keenam ini saya mengawali dengan menyampaikan Quran surat Al-Hajj ayat yang kedua, ya, tentang orang yang mabuk. Nah, kemudian saya ingin menambahkan sedikit, itu di Quran surat An-Nisa ayat 43, ya. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah, ya. Wa antum sukaro. Ya, jadi ini ada kata sukaro lagi ya. Jadi sukaro, seperti tadi saya sampaikan, jangan-jangan kata sukar itu sebetulnya berasal dari bahasa Arab ya. Jadi dari sukaro, ternyata sukaro itu artinya mabuk, ya. Nah, makanya orang-orang yang mabuk tidak sadar itu pasti akan mengalami kesukaran dalam kehidupannya. Ya, itulah ciri bahasa itu kan menggambarkan kecerdasan, ya. Jadi di ayat ini dikatakan bahwa ya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Jadi mabuk di sini dalam keadaan tidak sadar. Ya, tadi saya sudah menggambarkan di tangga yang kelima yang sebelumnya, ya. Kebajikan pun tidak menjadi kebajikan ketika kita dalam keadaan tidak sadar. Tetapi yang jelas kalau dosa tetap akan menjadi dosa kalau itu dilakukan dalam ketidaksadaran. Nah, jadi mabuk yang dimaksud adalah ketidaksadaran. Nah, ketidaksadaran terhadap apa? Ya tentu saja ya jasmaniah kita, ya, kita takbir tidak sadar, kita ruku tidak sadar, kita sujud tidak sadar, duduk antara dua sudut tidak sadar, i'tidal tidak sadar, ya. Nah, kemudian kita juga membaca bacaan-bacaan yang dibaca dalam sholat dalam keadaan tidak sadar gitu. Apalagi ya lebih jauh lagi ya, seperti perintah Al-Quran, sholat itu kan mengingat Allah. Nah, kita juga dalam keadaan tidak bisa mengingat dia, malah justru mengingat yang selain dia. Nah, itu kan sebetulnya gambaran di dalam Al-Quran. Sampai Allah sendiri yang mengatakan bahwa ya tidak boleh ya kamu sholat ya sedang kamu dalam keadaan mabuk. Jadi artinya sholat itu akan menjadi kebajikan, akan mencegah perbuatan dari perbuatan keji dan munkar kalau sholat itu dilakukan dalam keadaan sadar. Nah, oleh karena itu maka ya PR lagi nih dari saya. Ya, barangkali ada pertanyaan ya di dalam benak kita. Jadi bagaimana kalau begitu supaya saya sholat dalam keadaan sadar? Jadi oleh karena itu maka kita harus ya banyak ya untuk mengkaji ke dalam ya. Karena selama ini barangkali kita terlalu banyak melihat keluar. Jadi proses melihat ke dalamnya barangkali kurang sehingga kita mengalami kelalaian ya di dalam hal ini. Nah, ini tangga yang keenam. Jadi saya akan berbicara lebih dalam lagi ya tentang kesadaran. Nah, saya akan sampaikan satu ayat tambahan lagi ya. Di Quran surat Al-Kahfi itu ya ayat 103, 104 Allah berfirman, "Kul hal nunabbiukum bil ahsarina amala." Ya. Inginkah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Jadi di sini dikatakan kata-kata rugi. Jadi rugi itu jelas bukan untuk yang tidak berbuat. Dia berbuat, tetapi perbuatan itu dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Nah, apa landasannya? Ini landasannya di Quran surat Al-Kahfi ayat 104. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yuhsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Nah, ini yang ada kaitan sebetulnya dengan kajian di tangga yang kelima ya. Inginkah aku beritahukan kepada kamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Nah, ini yang dimaksud dengan kebajikan tidak menjadi kebajikan. Ya, hanya menyangka saja bahwa kebajikan kita itu sudah dilakukan, padahal kebajikan yang kita dilakukan tidak menjadi kebajikan. Kenapa? Karena di sini tidak ada yang namanya kesadaran. Nah, di ayat yang selanjutnya ya, kenapa kebajikan tidak menjadi kebajikan? Di ayat yang 105 ya surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu yaumal qiyamati wazna." Mereka itu adalah orang-orang yang kafaru ya, itu tertutup terhadap bi ayati rabbihim, tanda-tanda Allah
ya, waliqaihi, dan tertutup terhadap perjumpaan dengan dia. Jadi perjumpaan dengan dia yang dimaksud ayat ini adalah kita ya harus berpusat ke dalam. Nah, nanti di tangga yang selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara kita berpusat ke dalam. Karena Allah sendiri mengatakan, aku bersama kamu lebih dekat kepadamu daripada urat nadi leher. Jadi berpusat ke dalam, itu artinya kita bisa menemukan kesadaran murni dari dalam. Kita bisa bertemu dengan cahaya sejati di dalam. Karena semua cahaya yang di luar, saya sudah katakan di tangga yang sebelumnya, itu semua adalah kepalsuan. Nah, barangkali dari beberapa ayat yang saya sampaikan ini kita punya sebuah landasan ya. Jadi di tangga yang ke-6 ini kita akan berbicara tentang perhatian penuh. Nah, kesadaran itu bukan karakter. Nah, kenapa perlu saya berbicara ini? Karena banyak sekali ya orang yang berbicara pentingnya pendidikan karakter. Pentingnya pendidikan karakter. Padahal sebetulnya yang lebih penting bukan pendidikan karakter. Pendidikan kesadaran. Karena karakter itu bentukan luar. Sedangkan kesadaran itu adalah bawaan, asli, otentik. Nah seperti ini ya. Saya gambarkan ya. Kalau ada tempat yang kotor, ya, tempat yang kotor, kemudian kita sapu. Nah, sebetulnya kan ketika kita menyapu yang kotor, sisanya kan bersih. Nah kira-kira kesadaran itu adalah bersihnya bawaan alam. Ketika kotoran itu disingkirkan, maka sisanya bersih. Nah itulah, kalau karakter itu bentukan. Semua dari luar. Dan itu rentan. Sedangkan kesadaran itu adalah bawaan dari dalam. Makanya sebetulnya yang paling penting bagi saya ya, bukan pendidikan karakter. Yang paling penting itu adalah pendidikan kesadaran. Nah, jarang sekali yang berbicara tentang ini. Ya, semoga para sahabat yang bergerak di dunia pendidikan bisa menyadari ini. Oleh itu maka saya akan jelaskan apa bedanya kesadaran dengan karakter. Apakah kesadaran karakter? Bukan. Kesadaran bukan karakter. Karakter itu bentukan dari luar. Nah, kalau bentukan dari luar bisa jadi ya, mohon maaf. Ada orang melakukan kebaikan tapi keterpaksaan. Melakukan kebaikan itu bukan karena kesadaran, cuma karena aturan dari luar yang memaksa itu. Nah, itu bahaya ya. Kalau orang melakukan kebaikan karena tekanan dari luar, ya dia memang harus berkarakter seperti itu, ya. Itu kan suatu saat bisa meledak itu. Bisa meledak, ya. Karena dia melakukan kebaikan bukan karena kesadaran. Bisa jadi kebaikan yang dilakukan itu atas dasar ketidaksadaran. Cuman karena ada tekanan dari luar, ada bentukan dari luar, sehingga dia melakukan kebaikan ya karena memang ada paksaan dari luar. Dan ini tidak akan menjadi kebajikan. Nah, barangkali ini yang akan kita bicarakan di tangga yang ke-6, para sahabat, sehingga nanti kita bisa mengoreksi diri kita. Apakah yang disebut dengan kebajikan oleh kita selama ini? Itu adalah bentukan dari luar, karena kita ingin dibilang baik, ingin dibilang terhormat, ingin dibilang suci oleh orang di luar, atau itu karena memang kita ingin mengembalikan kesucian kita sendiri secara otentik. Nah, itu pertanyaan di tangga yang ke-6 ini ya. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Jadi perhatian penuh itu adalah kunci utama. Jadi kesadaran itu sebetulnya perhatian penuh. Saya sudah menyampaikan di tangga-tangga sebelumnya bahwa ya kesadaran itu adalah hadirnya pikiran. Di sini, saat ini, sekarang. Sehingga apapun yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu semua dalam keadaan kesadaran. Nah, dalam dunia pendidikan ada yang disebut dengan metakognisi. Jadi metakognisi itu sebetulnya kesadaran tentang bagaimana mekanisme pikiran kita. Jadi metakognisi itu adalah kita menyadari tentang cara berpikir kita sendiri. Nah, karena apa? Kalau cara berpikirnya disadari, cara berbicara juga akan disadari, cara berbuat akan disadari. Sehingga metakognisi itu merupakan sesuatu yang dituntut dalam kurikulum. Jadi bukan sekedar melatih kognisi, tetapi melatih metakognisi. Nah, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan itu pasti mengerti istilah ini. Jadi bagaimana kita bisa memahami cara berpikir kita sendiri. Sehingga metakognisi itu sering disebut sebagai keterampilan sadar. Nah, ini ada kaitan dengan kajian kita di tangga yang ke-6 ini, ya. Baik para sahabat, ya. Jadi perhatian penuh itu membuka semua kunci keberadaan. Baik, saya berikan contoh sederhana. Coba ya, kalau kita makan ya, dengan perhatian penuh. Sebelum makan coba lihat dulu ya. Nasi ini siapa yang menanam? Nasi ini siapa yang menggiling padinya? Nasi ini siapa yang menjaga airnya? Nasi ini kenapa bisa tercipta?
Bisa nggak ada nasi kalau tidak ada matahari? Bisa nggak ada nasi kalau tidak ada air? Bisa nggak ada nasi kalau tidak ada udara? Bisa nggak ada nasi kalau tidak ada tanah? Kalau kita punya perhatian penuh, mohon maaf ya, mau makan aja bisa meneteskan air mata. Itu baru satu segmen nasi. Belum lagi sayur, belum lagi ikan. Kalau kita makan ikan laut misalnya, siapa yang melaut? Bagaimana mereka itu melaut? Bahkan mereka itu menggadaikan nyawanya untuk mendapatkan ikan. Dan kita karena tidak punya perhatian penuh, saat itu kita kehilangan segalanya. Bahkan kita menggerutu, wah ini gak enak. Bahkan kita protes, tidak cocok dengan lidah saya. Bukan bersyukur, malah justru melontarkan umpatan-umpatan yang tidak pantas. Kenapa? Karena kita dalam keadaan tidak sadar, kita kehilangan perhatian penuh saat itu. Kalau kita punya perhatian penuh, bahkan ya setelah makan pun kita masih dalam keadaan sadar. Sekarang saya sudah makan, betapa banyak utang budi saya. Utang budi saya kepada air, utang budi saya kepada tanah, utang budi saya kepada udara, utang budi saya kepada matahari, utang budi saya kepada orang-orang yang telah menghadirkan makanan ini, utang budi saya kepada petani, utang budi saya kepada orang yang bekerja di rumah, yang menanak nasi. Kita bisa meneteskan air mata kalau kita berada dalam kesadaran penuh. Nah, perhatian penuh ini hilang dari kita semua. Sehingga yang terjadi adalah protes, berkeluh kesah. Hilang semuanya. Sehingga tidak ada rasa syukur lagi di sini. Bahkan setelah makan, kalau kita sadar betapa banyak utang budi yang harus saya bayar pada banyak orang. Maka tidak mungkin kita merendahkan orang. Tidak mungkin kita menghina orang. Tidak mungkin kita tidak peduli pada orang. Bahkan ada tekad dalam diri kita. Saya ingin mengembalikan semua utang kebaikan dari semesta. Saya ingin mengembalikan utang kebaikan pada semua orang yang telah menghadirkan satu butir nasi di hadapan saya. Itu baru satu butir nasi. Sementara di meja kita begitu banyak berkah semesta yang disodorkan kepada kita. Ada ikan, ada daging, ada ayam. Bahkan binatang-binatang itu terbunuh ya demi untuk memenuhi kebutuhan gizi kita. Ini pentingnya perhatian penuh para sahabat. Dan sekarang bawalah perhatian penuh itu pada semua aktivitas kita. Bawalah perhatian penuh ketika kita sedang berjalan. Ketika kaki sedang berjalan, ketika kaki bisa melangkah, bawa perhatian penuh. Hadir sepenuhnya di situ saat itu sekarang. Ketika tangan bisa bekerja, bawa perhatian penuh. Ketika mata sedang bisa melihat, bawa perhatian penuh. Karena ini kunci utama untuk membangun kesadaran. Kita sudah memasuki tangga yang ke-6. Jadi apa sesungguhnya kesadaran itu? Kesadaran itu berarti waspada. Kesadaran itu kita sadar akan diri sendiri. Dan sadar tentang segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita punya perhatian penuh, maka semua sensasi yang terjadi di sekitar kita itu kita sadari. Dan itu akan menjadi kemewahan. Mendengar suara bising pun kemewahan. Kita tidak akan protes. Kenapa? Karena kita sadar, oh telinga saya saat ini masih diberikan kemampuan untuk mendengar. Mau bising, tidak bising, semua disyukuri. Baik para sahabat, saya akan kembali kepada kesadaran. Sekali lagi kesadaran bukan karakter. Kesadaran itu bawaan. Sedangkan karakter bentukan dari luar. Karakter itu bentukan lingkungan. Makanya saya sering mengatakan bahwa pikiran itu bukan buatan Allah. Otaknya buatan Allah. Tapi pikiran itu bentukan keluarga, bentukan lingkungan, bentukan guru, bentukan sekolah. Dan apa yang dibentuk oleh lingkungan tergantung seperti apa kualitas lingkungan yang membentuk kita. Sekali lagi, yang dibutuhkan oleh kita bukanlah karakter. Yang dibutuhkan oleh kita adalah kesadaran. Makanya kalau saya tidak tertarik berbicara pendidikan karakter, saya lebih tertarik berbicara tentang pendidikan kesadaran. Karena kesadaran itu adalah realitas. Sedangkan karakter itu entitas palsu. Coba sekarang didik anak kita. Awas ya, kalau pulang sekolah kamu harus merapihkan. Kalau kamu bangun tidur, kamu harus merapihkan tempat tidur. Terus ya dibentuk anak kita. Ya, mungkin dia merapihkan tempat tidur, tapi bukan dengan kesadaran. Hasilnya sangat berbeda. Kalau dia merapihkan tempat tidur, itu karena kesadaran. Sangat berbeda. Nah, bagaimana membangun kesadaran? Bukan membangun karakter.
Sekali lagi, kesadaran itu adalah realitas. Sedangkan karakter itu adalah entitas palsu. Ya, bahkan karakter itu hanya dibutuhkan oleh mereka yang tidak memiliki kesadaran. Jika kita memiliki mata, kita tidak perlu tongkat untuk menemukan jalan kita. Tidak perlu meraba-raba, tidak perlu menebak-nebak jalan kita. Coba, ketika kita punya mata dan mata kita terbuka, kan kita tidak perlu tongkat untuk menemukan jalan kita. Kita tidak perlu meraba-raba. Kita juga tidak perlu menebak-menebak. Bahkan kita tidak perlu menanyakan jalan menuju ke sana lewat mana. Karena kita bisa punya mata. Jadi jika kita bisa melihat, kita tidak perlu bertanya kepada orang lain. Di mana pintunya? Tidak perlu. Makanya bisa melihat. Karena kita punya mata. Karena kita punya kesadaran. Orang yang berkesadaran tidak perlu bertanya pada siapapun. Kalau dia melakukan kebajikan, ya dia melakukan kebajikan saja dengan kesadarannya. Tidak perlu banyak bertanya. Sama seperti orang yang punya mata dan bisa melihat. Tidak perlu bertanya. Ya, tidak perlu menggunakan tongkat untuk menemukan jalan. Tidak perlu meraba-raba jalan. Tidak perlu menebak-nebak jalan. Karena dia memang punya mata dan bisa melihat. Itulah pentingnya kita memiliki kesadaran. Karakter itu diperlukan hanya bagi orang-orang yang tidak sadar. Karakter itu kalau diumpamakan hanya sebagai pelumas saja. Karakter itu hanya sebagai penyangga saja. Karakter itu ya ibarat pegas lah. Ya. Kalau di mobil itu karena ada pegas, sehingga ketika kita melewati suatu jalan yang tidak mulus, maka pegas bisa menyerap kejutan yang diakibatkan oleh jalan yang tidak mulus. Ya, karakter itu semacam peredam kejut itu, ya. Beda dengan kesadaran. Kalau kesadaran itu ada responsif. Responsif setiap saat. Kalau orang dibentuk dari luar, mohon maaf ya. Dibentuk dari luar, dia mungkin saja memiliki jawaban-jawaban yang pasti saat dia menemukan sebuah pertanyaan. Tapi jawaban yang dia miliki itu jawaban yang dipersiapkan sebelumnya. Untuk pertanyaan kehidupan yang beragam ini, dia hanya menggunakan jawaban-jawaban yang sudah dipersiapkan. Sedangkan jawaban itu jawaban yang sudah lewat. Sedangkan kehidupan kan berjalan terus. Masalah kehidupan hari ini beda dengan masalah kehidupan yang kemarin. Tapi kalau kita dibentuk dari luar dan dijejali sejumlah pengetahuan yang kemarin dijejalkan di otak kita, mungkin sudah tidak cocok lagi untuk menjawab pertanyaan yang timbul dalam kehidupan hari ini. Tapi kalau kesadaran itu fleksibel. Kesadaran itu selalu fleksibel, mengikuti zaman, mengikuti keadaan. Nah, jadi para sahabat, setiap kali situasi muncul, kalau orang yang berkarakter, maka dia akan merespon situasi itu dengan pola yang sudah ditetapkan. Karena itu bentukan dari luar. Sedangkan pola yang ditetapkan itu belum tentu cocok dengan situasi yang muncul itu. Nah, itulah bahayanya karakter. Tapi kalau kesadaran, fleksibel. Situasi yang muncul hari ini, realitas yang muncul hari ini, dia akan selesaikan dengan pola yang muncul secara alami dari dalam dirinya. Bukan bentukan dari luar, tetapi itu adalah pola alami yang datang dari dalam. Oleh karena itu maka orang yang berkarakter akan merespon sesuatu dengan jawaban yang telah disediakan. Dan itu bukanlah respon yang benar. Itu sekedar respon, bukan respon yang benar, bukan respon yang diinginkan. Makanya coba ya, kadang-kadang suka ada tanya jawab. Jadi orang punya masalah, kemudian mengemukakan pertanyaan atas masalahnya. Nah, ada orang yang bisa menjawab atas pertanyaan yang dikemukakan. Lucu kan? Orang yang ditanya itu tidak mengalami apa yang dialami orang itu. Cuman karena dia berkarakter, dia dibentuk pengetahuannya dari luar, jadi dia punya sejumlah pengetahuan di dalam yang sudah tersedia, seakan-akan pengetahuan yang di dalam itu bisa menyelesaikan masalah yang ditanyakan. Padahal dia sendiri tidak mengalami. Itulah pentingnya belajar kesadaran, bukan belajar karakter. Jadi orang yang berkarakter itu hanya bereaksi saja. Orang yang berkesadaran bukan sekedar bereaksi, tapi orang yang berkesadaran itu menjawab. Menyerap situasi. Bahkan merefleksikan realitas apa adanya. Dan dari refleksi inilah dia bertindak. Sambil contoh ya, sambil contoh. Kalau orang yang berkarakter dengan orang yang berkesadaran,
menghadapi satu situasi. Taruh saja, ya. Ada orang yang kesusahan datang. Kalau datang pada orang yang berkesadaran, secara otomatis dia akan menyerap situasi itu. Dan dia tidak berpikir panjang. Pasti dia kalau punya kemampuan untuk menolong, dia akan menolong orang yang kesusahan itu. Tapi orang yang berkarakter akan mencari-cari alasan untuk tidak berbuat. Dia bereaksi, tetapi dia tidak merespon. Dia bereaksi, tetapi dia tidak menjawab. Dia bereaksi, tetapi tidak menyerap situasi. Itulah pentingnya kesadaran, bukan karakter. Jadi orang yang berkarakter itu ya hanya bereaksi. Sedangkan orang yang sadar bukan sekedar bereaksi. Dia merespon, bahkan bertindak. Makanya lihat ya, orang yang berkesadaran tidak panjang-panjang. Ketika ada orang perlu bantuan dan dia bisa membantu, ya dibantu saja. Tidak mencari-cari alasan untuk tidak berbuat. Beda dengan orang yang berkarakter. Ya, orang yang berkarakter itu kan bentukan dari luar. Itu bukan asli, itu entitas palsu. Nah, seseorang yang berkarakter itu seperti robot, sangat mekanistis. Jadi di dalam otaknya itu ada komputer. Dalam komputer di otaknya itu ada sejumlah informasi. Informasi untuk menjawab situasi. Padahal itu pengetahuan lama yang diinputkan di memorinya. Bahkan pengetahuan lama itu mungkin sudah tidak cocok lagi dengan situasi yang muncul saat ini. Coba, pada orang yang berkarakter, tanyakan aja segala sesuatu. Dia bisa menjawab. Karena apa? Jawaban itu sudah dipersiapkan. Jawaban itu sudah ada di komputer otaknya, di memori otaknya. Karena itu bentukan dari luar. Tetapi sekedar jawaban, belum tentu jawaban yang dia keluarkan itu adalah jawaban atas situasi yang muncul saat ini. Lucu ya? Pengetahuan yang sudah lama, ribuan tahun yang lalu, yang diinputkan ke dalam pikiran seseorang, supaya dia berkarakter, kemudian digunakan oleh orang itu untuk menyelesaikan situasi yang muncul saat ini. Kan itu sudah tidak cocok. Oleh karena itu, maka kita tidak butuh karakter, kita butuh kesadaran. Ini penting para sahabat. Jadi kita harus mengembalikan kembali ya seseorang itu pada kesadarannya. Bukan dibentuk dengan bentukan dari luar. Nah, oleh karena itu maka ya, kalau orang-orang yang berkarakter, kerendahan hati pun hanya sebagai penutup ego saja. Jadi kerendahan hati itu bukan kerendahan hati yang sebenarnya. Itu hanya menutup ego. Jadi rendah hati itu tuh hanya sebagai peredam kejut saja. Karena menjadi rendah hati itu sekedar melindungi diri sendiri dari ego orang lain. Nah, kerendahan hati itu ada yang asli, ada yang palsu. Nah, yang dibutuhkan adalah kerendahan hati produk kesadaran. Bukan kerendahan hati produk dari karakter. Orang sombong, sekali lagi, tidak dapat menyakiti orang yang rendah hati. Kalau dia rendah hatinya adalah rendah hati dari bentukan kesadaran. Dan orang yang pura-pura rendah hati, tapi bentukan karakter, itu akan mudah terluka ketika dia berhadapan dengan orang yang sombong. Orang yang rendah hati, yang sebenarnya tidak mudah terluka. Jika kita egois, pasti kita akan terluka lagi dan lagi. Oleh karena itu maka saya sering menggambarkan ego itu seperti luka yang menganga. Makanya kalau ada luka yang menganga di tubuh, kesenggol sedikit saja pasti kita akan bereaksi. Akan menjerit, akan bereaksi, bahkan akan marah. Karena apa? Ya seperti itu kira-kira ego. Jadi ego ya. Ego itu sebetulnya lebih banyak ya bentukan dari luar. Karena kita sedang menjadi diri palsu. Jadi ego itu sangat sensitif. Dan selama kita menutupi ego dengan selimut kerendahan hati yang bentukan dari karakter, maka ini tidak akan bisa membantu. Ini tidak akan membantu kita. Ya sekedar memperhalus saja, tapi tidak membantu. Tetapi sangat berbeda para sahabat, ketika kita memiliki kerendahan hati yang lahir dari kesadaran. Itulah pentingnya kita meningkatkan kesadaran. Sehingga kita akan memiliki kerendahan hati yang sesungguhnya. Baik, yang penting bagi kita bukan pendidikan karakter, tapi pendidikan kesadaran. Semoga di tangga yang ini, para sahabat sudah menangkap pesan yang saya sampaikan. Implementasikan dalam hidup, supaya kita bisa menemukan kesadaran baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.